Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givari Nurwafi Yoga dengan NIM 103012400020 dari kelas IF 4806. Saya dari Telkom University dari jurusan S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang video kedua ya, tugas video kedua dalam mata kuliah sistem operasi pada semester 3 ini, yang temanya itu tentang virtual machine dan security. Mungkin agar tidak terlalu lama juga, kita bisa langsung saja mulai ya ke bagian pertama, yaitu virtual machine tadi ya. Apa itu virtual machine? Apa itu VM? What is VM? Nah, virtual machine sendiri itu adalah teknologi virtualisasi yang memungkinkan satu komputer menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan dalam lingkungan yang terisolasi. Nah, ini itu berarti si VM-nya itu bekerja dengan meniru atau memvirtualisasikan lah suatu perangkat keras atau hardware ya. Tadi itu kan contohnya komputer, sehingga sistem operasi tamu atau guest OS seolah-olah berjalan di komputernya sendiri. Padahal kan enggak aslinya ya. Itu secara umumnya ya, what is VM ya, virtual machine. Nah, tapi sebenarnya apa itu keuntungan dari si virtual machine ini sendiri? Di sini contohnya ada 4 keuntungan ya. Yang pertama itu isolasi sistem. Jadi aman dari crash OS lain. Contohnya, kita kan tadi punya satu hardware, satu komputer lah gitu ya. Terus di komputer itu tuh ada misalkan kita 3 OS. Jadi kalau misalkan dari ketiga OS itu salah satunya ada yang crash, 2 OS lain itu nggak bakal ikutan crash, akan tetap aman. Jadi nggak ada domino effect lah gitu ya. Yang kedua itu efisiensi penggunaan hardware. Ya kan tadi ya, satu komputer atau satu hardware itu lebih dari satu OS. Kan contohnya tadi ada 3, berarti kan 1:3 atau mungkin bisa lebih banyak gitu ya. Jadi kan bakal efisien. Yang ketiga, mudah untuk testing dan deployment. Ya, dan yang keempatnya, itu mendukung software lama atau legacy software lah gitu ya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini ada hypervisor. Apa itu hypervisor ya? Hypervisor itu adalah suatu perangkat lunak inti yang mengelola VM atau virtual machine dan membagi sumber daya hardware-nya itu sendiri. Hypervisor ini ada 2 jenisnya ya. Yang pertama itu Type 1 atau bare metal, dan Type 2 yaitu hosted hypervisor. Nah, apa itu artinya Type 1 bare metal sama Type 2 hosted hypervisor akan kita jelaskan masing-masing ya, satu-satu dulu. Yang pertama ini Type 1 ya. Type 1 ini atau tadi bare metal itu dia itu berjalan langsung di si hardware-nya, di perangkat kerasnya, tanpa sistem operasi perantaranya. Cara kerjanya itu, jadi hypervisor ini tuh bertindak kayak kernel asli ya, seperti kernel asli yang mengelola sumber daya perangkat keras secara langsung. Nggak ada perantaranya kan ya tadi. Contohnya itu kan ada ini VMware XC, ada Zen, ada Microsoft Hyper-V. Kenapa Type 1 ini digunakan? Ini salah satu reason, alasannya itu dia itu memiliki performa yang tinggi ya, dan juga umum di server dan data center. Sedangkan untuk Type 2 yang hosted hypervisor itu tadi ya, dia itu berjalan di atas sistem operasi host. Berarti berjalan sebagai aplikasi lah gitu ya, di atas sistem operasi host tadi itu, host OS-nya ya. Cara kerjanya kalau yang ini itu mengandalkan sistem operasi utama kayak Windows atau Linux ya, untuk mengelola sumber daya fisiknya. Contohnya ini bisa seperti VirtualBox atau VMware Workstation. Karakteristiknya kalau yang hosted ini, dia itu dapat bekerja tanpa dukungan teknologi virtualisasi perangkat keras atau VT support ya. Alasannya dipakai ini
karena yang hosted hypervisor ini lebih mudah digunakan daripada yang type 1 ini, yang bare metal itu. Dan juga cocok digunakan untuk pembelajaran dan testing yang lebih simple lah ya. Perbedaannya apa di antara dua hypervisor ini jadinya? Kalau kita lihat dari segi posisi, pasti beda ya. Contohnya tadi kan kalau yang bare metal itu dia langsung di hardware-nya karena sebagai kernel inti ya tadi. Dan kalau yang hypervisor type 2 itu yang hosted ini, dia itu di host operating systemnya. Kalau perannya, yang pertama tadi itu sebagai kernel utama ya. Sementara kalau yang type 2 ini lebih kayak aplikasi gitu ya. Bertindak sebagai aplikasi dalam si OS-nya. Itu perbedaan utamanya ya. Kita sekarang lanjut ke computer security, ke bagian security-nya ya. Computer security itu sepertinya udah banyak yang tahu ya, tapi secara umum computer security itu suatu perlindungan yang diberikan kepada sistem informasi yang otomatis untuk mencapai tujuan yang berlaku dalam menjaga integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan sumber daya sistem informasi atau CIA ya. Kita akan bahas di bagian selanjutnya ya. CIA itu. CIA itu sendiri disebutnya security triad ya. Kalau kita gambarkan itu security triad itu triad ya, 3. Contohnya kita sebagai segitiga. Ketiga poin, ketiga sisi dari segitiga itu merepresentasikan si confidentiality, I-nya integrity, dan E-nya availability. Seperti yang tadi ini ya, integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan. Dan mereka bertiga ini saling berhubungan, jadi tidak ada yang lepas dari satupun. Jadi kita nggak bisa punya confidentiality dan integrity tapi nggak ngebuang availability ya, harus tiga-tiganya. Nah, masing-masing pengertiannya apa? Kalau confidentiality itu menjamin data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Jadi agar tidak mudah dicuri atau disalahgunakan ya. Cuman pihak yang trusted yang dapat dipercaya doang ya. Kalau integrity / integritas itu menjamin data tidak diubah tanpa izin. Jadi gak boleh ada non-authorized data changing ya. Harus semuanya itu kesepakatan udah disepakati intinya ya, dan izin dari yang pihak atasnya. Kalau availability / ketersediaan tadi itu menjamin sistem dan data selalu tersedia saat dibutuhkan. Jangan malah kekurangan data atau apa, itu kan jadi fatal ya. Kita lanjut. Bagian selanjutnya ini ada authentication. Authentication itu suatu proses memverifikasi identitas pengguna sebelum diberikan akses. Ini pasti udah banyak kalian coba ya. Kan contohnya aja kalau kita masuk LMS itu kan ada login ya, terus verify pakai kode gitu biasanya. Faktor verifikasi ini ada 3, yaitu something you know atau password / pin ya, yang kita bikin sendiri biasanya. Terus something you have, smart card atau token kita, sama something you are, apa itu kita, biometrik, fingerprint ya. Contohnya. Nah, untuk contoh authentication itu tadi contohnya login username password ya, kalau di Gracias juga udah ada, LMS juga ada. Terus OTP one time password ini juga ada ya, kalau kita pakai apa? Kalau kita pakai untuk login ke Telkom ya, SSO itu kan biasanya suka dikasih kode. Nah, itu one time password. Atau fingerprint / face recognition, ini contohnya kalau kita mau masuk HP, kalau kita pengen menggunakan HP gitu ya, kan ini ada fingerprint gitu untuk menyalakan gitu. Itu untuk authentication. Dan yang terakhir ini kita ada hash. Hash adalah suatu fungsi kriptografi yang mengubah data menjadi nilai tetap atau namanya hash value. Contohnya di sini ada MD5, SHA-1 sama SHA-256. Fungsinya si hash sendiri ini untuk menciptakan password yang aman, ngecek integritas file itu sendiri, dan digital signature seseorang.
ya. Itu secara umum gunanya si hash itu, ya. Baik, mungkin hanya itu ya yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.